Cara menemukan tujuan hidup. Mengevaluasi hasrat dan ketertarikan memperluas perspektif memenuhi tujuan hidup. Salah satu faktor yang membuat hidup seseorang tidak bahagia adalah kurangnya pengetahuan akan apa yang sesungguhnya mereka inginkan dalam hidup. Jika saat ini Anda merasa kurang bahagia, atau hidup Anda terasa kurang terpenuhi, kemungkinan besar Anda perlu kembali mengevaluasi tujuan hidup Anda. Proses ini memang sulit dan menantang, terutama karena saat melakukannya, Anda mungkin akan menyadari bahwa selama ini hidup Anda berjalan di jalur yang salah, namun sangat penting untuk dilakukan. Ingat, hidup memang hanya terjadi satu kali, namun jika dijalani dengan benar dan bahagia, satu kali pun cukup. Bagian 1. Mengevaluasi hasrat dan ketertarikan. 1. Miliki jurnal. Menulis jurnal atau buku harian adalah cara ampuh untuk mengubah hidup dan perspektif Anda. Selain itu, melakukannya juga akan membantu Anda mengeksplorasi tujuan hidup, hasrat, serta sumber kebahagiaan Anda. Jangan memusingkan format tulisan Anda. Ingat, jurnal tersebut adalah milik Anda, bukan milik orang lain. Dengan kata lain, satu-satunya orang yang akan membacanya adalah Anda. Jangan ragu menuliskan segala sesuatunya dengan jujur dan terbuka. 2. Ajukan pertanyaan kepada diri Anda. Sebelum menentukan tujuan hidup, tentukan terlebih dahulu apa yang Anda sukai, apa yang saat ini sedang Anda lakukan, dan perubahan apa yang perlu dilakukan untuk membuat hidup Anda terasa lebih bermakna. Beberapa pertanyaan yang perlu Anda ajukan adalah, kapan saat-saat paling membahagiakan dalam hidup Anda? Apa yang membuat Anda merasa bangga dengan diri sendiri? Kualitas apa yang paling Anda kagumi dari orang lain? Apa yang membuat Anda benar-benar merasa hidup dan berenergi? Seberapa bahagianya Anda dalam kehidupan sehari-hari? Jika sisa hidup Anda hanya 1 minggu, apa yang akan Anda lakukan untuk mengisinya? Apa keharusan yang menutupi keinginan Anda? Jika ada satu hal di dunia ini yang bisa Anda ubah, apakah itu? Satu perubahan apa yang bisa membuat hidup Anda lebih bahagia? 3. Tuliskan hasrat dan ketertarikan Anda. Tuliskan hal-hal yang dengan senang hati Anda lakukan untuk mengisi waktu luang. Hal-hal ini bisa berhubungan dengan pekerjaan, kehidupan pribadi, atau kehidupan rumah tangga Anda dan seharusnya mampu membuat Anda merasa bahagia saat melakukannya. Dengan kata lain, seharusnya Anda rela melakukannya meski tidak dibayar. Selain itu, seharusnya hal-hal tersebut dapat membuat Anda lupa waktu. 4. Tuliskan segala hal yang Anda sukai. Hal-hal dan orang-orang yang Anda cintai adalah faktor penting untuk menentukan kualitas hidup dan cara Anda mengisi waktu luang. Mengetahui apa saja hal-hal atau siapa saja orang-orang yang Anda cintai ampuh membantu Anda untuk lebih berfokus pada hasrat dan tujuan hidup Anda ke depannya. Cobalah berfokus pada hal-hal yang Anda sukai dari hati, bukan yang Anda sukai setelah melewati proses penilaian secara rasional. Niscaya Anda telah selangkah lebih dekat dengan hasrat Anda yang sesungguhnya. Jika orang-orang yang paling Anda cintai adalah keluarga, kemungkinan besar hidup Anda tidak akan bahagia dan terpenuhi jika hanya didominasi oleh karier, terutama karena karier tersebut akan menjauhkan Anda dari sumber kebahagiaan Anda yang sesungguhnya. 5. Temukan kebahagiaan Anda. Sedikit berbeda dengan menemukan hasrat dan ketertarikan, menemukan kebahagiaan menuntut Anda untuk sedikit lebih berfokus. Cobalah memikirkan hal-hal yang membuat Anda benar-benar bahagia. Pikirkan kapan terakhir kalinya Anda tertawa terbahak-bahak sampai rahang Anda sakit atau tersenyum tiada henti sampai pipi Anda terasa pegal. Anda juga bisa memikirkan jenis permainan yang paling Anda sukai dan nikmati sewaktu kecil. Apakah melakukan permainan yang sama, atau kegiatan lain yang mirip dengan permainan tersebut, mampu mengembalikan kebahagiaan masa kecil Anda? 6. Gunakan metode batch plan. Bayangkan Anda berusia 90 tahun dan Anda melihat ke belakang. Bayangkan juga Anda merasa bahagia karena telah berhasil menjalani hidup yang nyaman dan bermakna.
Bayangkan dengan lebih tepat apa yang akan membuat Anda bahagia saat berusia 90 tahun, lalu gunakan gambar ini untuk menentukan apa yang perlu Anda lakukan untuk memiliki kehidupan yang bahagia dan memuaskan di usia tua. Misalnya, bayangkan ketika Anda berusia 90 tahun, Anda akan dikelilingi oleh cucu-cucu yang cantik, tinggal di rumah keluarga dengan halaman yang luas, dan berhasil membantu masyarakat di sekitar Anda agar hidup lebih bahagia. Gagasan di atas menjelaskan bahwa Anda menginginkan sebuah keluarga, karir yang baik dan berguna bagi orang lain, dan keinginan untuk pensiun di suatu tempat yang jauh dari keramaian. Melalui perencanaan mundur ini, Anda menyadari bahwa untuk hidup bahagia selamanya, Anda harus memiliki anak pada usia 28 tahun, sejahtera pada usia 25 tahun, dan sehat. Bagian 2. Memperluas perspektif. 1. Untuk menentukan makna hidup setiap orang. Ini adalah pertanyaan sulit yang memerlukan pertimbangan cermat sebelum menjawabnya. Ketika Anda memahami arti kehidupan setiap orang di dunia ini, Anda akan lebih mudah menerapkannya dalam kehidupan Anda sendiri. Misalnya, Anda mungkin merasa bahwa tujuan setiap orang adalah untuk membantu orang lain bertahan hidup di dunia ini. Sesuai dengan pemahaman ini, Anda memiliki tujuan hidup, seperti meningkatkan kesejahteraan orang-orang di lingkungan sosial Anda. Kemudian putuskan langkah apa yang perlu Anda ambil untuk mewujudkannya. 2. Temukan seseorang yang menginspirasi Anda. Pikirkan tentang orang-orang yang sangat menginspirasi Anda, seperti pemimpin dunia, tokoh sejarah, atau bahkan orang yang paling dekat dengan Anda dalam hidup Anda. Pikirkan tentang apa yang menginspirasi mereka dan putuskan sifat-sifat tertentu yang ingin Anda tiru. Anda juga bisa menuliskannya di jurnal. Ingat, Anda tidak harus mengagumi atau meniru setiap aspek dari orang-orang ini. Alih-alih, cobalah untuk mencuri beberapa fitur dari mereka yang juga ingin Anda miliki. 3. Keluar dari zona nyaman Anda. Keluar dari zona nyaman memberi Anda pandangan yang lebih luas tentang dunia ini dan orang-orang di dalamnya. Orang yang enggan meninggalkan zona nyamannya cenderung egois. Percayalah, keluar dari zona nyaman memberi Anda kesempatan untuk melihat dunia melalui mata yang berbeda. Dengan perspektif baru, Anda dapat melihat tempat Anda di dunia secara lebih objektif, menilai keinginan dan cita-cita sendiri tentu tak lagi sesulit memindahkan gunung. Saat Anda lebih memahami orang-orang di sekitar Anda memutuskan bagaimana Anda ingin berinteraksi dengan orang-orang itu. Putuskan bagaimana Anda ingin dilihat dalam hubungan Anda dengan mereka, dan kemudian berusahalah untuk mewujudkan keinginan itu. 4. Tanyakan kepada orang-orang terdekat Anda tentang kelebihan Anda. Jika Anda kesulitan mengevaluasi diri sendiri, atau jika Anda membutuhkan pendapat tambahan, tanyakan kepada teman dan keluarga terdekat. Mungkin mereka bisa menawarkan perspektif yang belum pernah Anda pikirkan sebelumnya. Misalnya, Anda mungkin tidak menyadari bahwa tindakan Anda telah menginspirasi orang-orang di sekitar Anda untuk melakukan hal positif yang sama. Anda mungkin tidak menyadarinya sampai Anda mendengar teman Anda berkata, "Menurutku kamu pandai membuat rencana." Anda juga tidak menunggu orang lain melakukannya terlebih dahulu. Bagaimana Anda menemukan kekuatan Anda, bukan? 5. Buka diri Anda terhadap berbagai kemungkinan. Kebanyakan orang berpikir bahwa tujuan seharusnya hanya fokus pada satu hal. Padahal, keinginan seseorang seringkali merupakan kombinasi dari hal-hal yang menarik baginya dan yang dapat memenuhi berbagai aspek, kebutuhan dan keinginan yang berbeda dalam hidupnya. Saat Anda menyadari bahwa sebuah tujuan, jika Anda mempersempitnya menjadi satu tujuan saja, terdiri dari banyak aspek, Anda bisa lebih fleksibel dalam mencapai tujuan tersebut. Jika tujuan hidup Anda adalah membuat diri sendiri dan orang lain bahagia, coba tambahkan tujuan tambahan seperti saya merasa lebih bahagia dan lebih puas di tempat kerja, bisa lebih sabar dengan keluarga, membuat anak tertawa, dan mau mendengarkan.
kepada teman-temanku, semua ini dapat membantu Anda mencapai tujuan yang lebih besar dalam hidup. Jika Anda memahami berbagai aspek yang berkaitan dengan tujuan hidup Anda, tentu Anda tidak akan tiba-tiba merasa tertekan ketika suatu aspek tidak berjalan sesuai rencana. Misalnya, jika karier Anda tidak berjalan dengan baik, tetapi kehidupan sosial dan kehidupan pribadi Anda bagus, Anda masih merasa berada di jalan menuju kebahagiaan. 6. Tentukan tujuan hidup Anda. Setelah mengevaluasi diri sendiri dan memperluas perspektif Anda, tentukan tujuan hidup Anda yang sebenarnya. Ingatlah bahwa tujuan hidup Anda dapat berubah seiring waktu. Situasi ini cukup normal, tapi paling tidak, Anda tetap perlu menentukan tujuan hidup Anda saat ini, walaupun bisa berubah atau berkembang di masa depan. Setelah Anda menemukannya, tuliskan tujuan hidup Anda di atas kertas. Tempatkan majalah di tempat yang dapat Anda baca setiap hari. Bantu diri Anda sendiri untuk terus mengingatkan diri sendiri tentang hal ini. Tanyakan pada diri Anda setiap hari apakah Anda telah mengambil langkah yang diperlukan untuk melakukannya. Bagian 3. Memenuhi tujuan hidup. 1. Tulis pernyataan pribadi. Cara lain untuk menentukan tujuan hidup adalah dengan mengemasnya dalam bentuk pernyataan pribadi, terutama karena bentuk ini terasa lebih aktif dan nyata. 2. Bermeditasi untuk memperkuat niat Anda. Yoga atau meditasi kesadaran diri dapat menguatkan niat dan komitmen Anda setiap hari, setiap minggu, setiap tahun, bahkan selamanya, untuk mencapai tujuan hidup Anda. Bersihkan kepala Anda dan coba bayangkan kehidupan yang ingin Anda jalani. Tak diragukan lagi, cara ini dapat membantu Anda menentukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapainya. 3. Jangan terus-menerus berusaha menyenangkan orang lain. Sekalipun tujuan hidup Anda memiliki komponen sosial, berusaha menyenangkan semua orang mungkin tidak akan membantu Anda mencapainya. Pastikan bahwa setiap tindakan yang Anda lakukan adalah keputusan Anda dan bukan keputusan orang-orang di sekitar Anda. Sebagian besar waktu, orang tidak tahu apa yang benar-benar membuat mereka bahagia. Jika tujuan Anda dalam hidup adalah untuk membuat diri sendiri dan orang lain bahagia, ada kalanya bahkan mengetahui kebutuhan orang lain tidak akan membantu Anda mencapai tujuan itu. 4. Atur aktivitas yang dapat membantu Anda mencapai tujuan hidup. Dalam jurnal Anda, tuliskan berbagai aktivitas yang akan membantu Anda mencapai tujuan hidup Anda. Anda mungkin tidak dapat melakukan semua aktivitas ini sekarang, tetapi jika Anda setidaknya mengetahui langkah-langkah ini, Anda dapat memulai di jalur yang benar. Jika karier Anda saat ini tidak sesuai dengan tujuan hidup Anda, tulislah di jurnal Anda, dapatkan pekerjaan baru, namun, jangan berhenti dari pekerjaan Anda tanpa mencari yang baru. Ingat, jangan membuat keputusan tanpa mempertimbangkan risikonya. Bagilah daftar Anda menjadi kelompok tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. 5. Ambil tindakan yang dapat membantu Anda mencapai tujuan hidup Anda. Setelah Anda merencanakan langkah-langkah untuk mencapai tujuan hidup Anda, ambil tindakan. Mulailah dengan perubahan jangka pendek, seiring waktu, cobalah untuk fokus pada perubahan jangka panjang. Percayalah, saat Anda mengambil langkah nyata, alih-alih berpikir berlebihan, hidup Anda bisa terasa lebih jernih dan bahagia. Jika perlu, mulailah dengan langkah kecil. Untuk mendapatkan pengalaman melakukan hal-hal yang Anda sukai, tawarkan layanan kepada keluarga dan teman. Ini memberi Anda kesempatan untuk berlatih di lingkungan dengan stres rendah. Anda juga dapat mencoba pekerjaan sukarela atau lepas untuk mendapatkan pengalaman. 6. Periksa jurnal Anda. Pastikan Anda terus membaca kembali tujuan yang tercantum dalam jurnal Anda. Ingatkan diri Anda tentang berbagai tujuan hidup yang harus Anda capai. Jika perlu, Anda dapat mengubah dan atau menambah konten. Seiring waktu, Anda mungkin perlu kembali ke rutinitas kehidupan sehari-hari yang biasa. Tidak ada yang salah dengan itu, tentu saja, namun ingat,
Jika Anda dapat secara konsisten mencapai tujuan hidup apapun yang Anda tetapkan, hidup Anda akan terasa lebih memuaskan. 7. Hindari tindakan yang dapat merusak tujuan hidup Anda. Sulit untuk menghindari aktivitas yang tidak berhubungan langsung dengan tujuan hidup Anda. Misalnya, Anda ingin membahagiakan diri sendiri dan orang lain, tapi malas mencuci baju. Lagi pula, Anda masih harus melakukannya ketika Anda harus melakukannya, bukan? Namun, sebisa mungkin hindari aktivitas yang langsung bertentangan dengan tujuan hidup Anda. Jika tujuan hidup Anda adalah membahagiakan diri sendiri dan orang lain, jangan pernah mengatakan sesuatu yang menyakiti perasaan orang lain. Selain itu, hindari hal-hal yang merusak kebahagiaan Anda, seperti menghabiskan waktu dengan orang-orang negatif.